Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi asas dari sistem ekonomi Indonesia yang kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila memiliki fokus terhadap UMKM, pengembangan sumber daya manusia, sektor unggulan, dan nilai-nilai agama secara universal yang akan saling berinteraksi dan bersinergi dengan perkembangan teknologi informasi dan komputer. Lebih lanjut, revolusi industri 4.0 saat ini merupakan unsur yang mempercepat implementasi dari sistem ekonomi Pancasila. Wujud implementasi dari sistem ekonomi Indonesia adalah program-program dan strategi pembangunan, sehingga seluruh program dan strategi pembangunan di Indonesia dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta didukung dengan adanya teknologi informasi dan internet. Walau ekonomi Pancasila sudah dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling ideal, pada kenyataannya terdapat hambatan dalam menjalankan sistem ekonomi Pancasila. Maraknya perusahaan yang berusaha memonopoli pasar menjadi tantangan tersendiri, apalagi di tengah krisis ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Pemerintah sebagai pengatur peraturan harus tegas dalam mengatasi masalah ini dan jangan sampai malah bekerja sama untuk kepentingan pribadi akhirnya menyengsarakan rakyatnya. Tantangan lainnya terjadi dari segi ketimpangan, yaitu ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah. Banyak orang kaya di Indonesia, namun lebih banyak lagi orang yang kurang mampu karena terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan wilayah terjadi karena luasnya wilayah Indonesia yang Indonesia miliki. Perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di kawasan barat, yakni sekitar 80 hingga 81%. Berbagai ketimpangan yang terjadi ini menandakan bahwa konsepsi ideal keadilan sosial yang diharapkan oleh sistem ekonomi Pancasila masih belum terwujud. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Pancasila. Peran pemerintah cukup besar. Pemerintah sebagai pelaku perekonomian sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peranan pemerintah dalam ekonomi Pancasila diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sumber daya alam yang vital dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pada pokoknya, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi. Setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Adapun beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Yang kedua, adanya koperasi. Keberadaan koperasi merupakan kegiatan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Yang ketiga, ada buruh. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu, dampak dari penerapan sistem ekonomi Pancasila itu ada dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ekonomi Pancasila itu sendiri, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, ada dampak negatif dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama adalah sistem free trade liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua,
pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, sistem etatisme. Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.